Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvira Ilhami dari kelompok 5 sebagai moderator dan Femil Adela sebagai penyaji. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem endokrin. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Femil Adela. Kepada Femil Adela dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Femil Adela akan menjelaskan mengenai pengertian endokrin, sel-sel penyusun organ endokrin, struktur sistem endokrin, organ-organ endokrin, fungsi sistem endokrin, dan klasifikasi hormon. Yang pertama yaitu pengertian endokrin. Endokrin berasal dari bahasa Yunani yaitu endon yang berarti dalam dan krino yang berarti berpisah. Jadi, endokrin merupakan organ tanpa saluran yang sekresinya diserap secara langsung ke aliran darah yang dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Namun, tidak semua organ tanpa pembuluh memiliki karakter endokrin, seperti sumsum tulang, tonsil, limfa, dan limfenodus. Organ-organ ini tidak tersusun atas sel sekretori yang menghasilkan hormon atau endokrin. Selanjutnya yaitu sel-sel penyusun organ endokrin. Yang pertama, sel neosekretori. Sel ini berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut juga sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut dengan sel neosekretori. Yang kedua yaitu sel endokrin sejati, disebut juga dengan sel endokrin klasik. Sel endokrin ini benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, krustasea, cephalopoda, dan moluska. Selanjutnya, struktur sistem endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar eksokrin yang melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Yang kedua, kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, payudara, dan kelenjar lakrimalis untuk air mata. Kelenjar endokrin ini melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Selanjutnya yaitu mengenai organ-organ endokrin. Yang pertama yaitu hipotalamus. Selama kehamilan, plasenta juga bertindak sebagai suatu kelenjar endokrin. Hipotalamus melepaskan sejumlah hormon yang merangsang hipofisa, beberapa di antaranya memicu pelepasan hormon hipofisa dan yang lainnya menekan pelepasan hormon hipofisa. Yang kedua yaitu hipofise. Hipofise berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo dan piein yang artinya tumbuh di bawah atau glandula pituitari, yang terkadang juga disebut sebagai glandula endokrin master karena hormon ini menghasilkan hormon tertentu yang secara langsung mempengaruhi aktivitas glandula endokrin lainnya. Hipofise merupakan relay antara mekanisme saraf dan humoral yang secara bersama mengontrol fungsi yang tertentu. Hipofise tergantung di bawah hipotalamus oleh tangkai pendek dan rapuh atau infundibulum dan menempati fossa hipofise selae turcica yaitu cekungan pada tulang basipenoid yang berada pada lantai kafum krani, tepatnya pada fossa cranialis medius. Hipofise dibungkus oleh dura mater kecuali tempat perlengkatan infundibulum pada diencephalon. Tidak semua kelenjar endokrin berada di bawah kendali hipofisa. Beberapa di antaranya memberikan respon baik langsung maupun tidak langsung terhadap konsentrasi zat-zat di dalam darah.
yaitu seperti sel-sel penghasil insulin pada pankreas yang memberikan respon terhadap gula dan asam lemak. Yang kedua, sel-sel paratiroid yang memberikan respon terhadap kalsium dan fosfat. Yang ketiga, medula adrenal, yaitu bagian dari kelenjar adrenal yang memberikan respon terhadap perangsangan langsung dari sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya, fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, dan memelihara lingkungan internal optimal. Selanjutnya, klasifikasi hormon. Yang pertama, hormon perkembangan. Hormon ini memegang peranan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang kedua, hormon metabolisme merupakan hormon untuk mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh yang diatur oleh bermacam-macam hormon. Contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga yaitu hormon tropik. Hormon ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofisis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral, kalsitonin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada sistem hormon pada hewan akan saya jelaskan sendiri. Sistem hormon pada hewan. Yang pertama ada sistem endokrin pada amfibia. Katak memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern disebut hormon. Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, dan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup. Pada dasar otak terdapat glandula pituitaria atau glandula hipofisa. Nah, bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh, terutama pada panjang tulang, juga merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Pada bagian tengah glandula pituitaria menghasilkan hormon intermedin yang mempunyai peranan dalam pengaturan eromatopora dalam kulit. Pada bagian posterior glandula pituitaria menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air. Dan hormon tiroid yang mengatur metabolisme kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metamorfosi pada katak. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Lalu sistem endokrin pada HFS. Kelenjar endokrin terdiri atas glandula pituitaria atau hipofisa terletak di dasar otak pada ujung infundibulum. Glandula thyroidea yang terletak di bawah vena jugularis dekat cabang arteri subclavia dan arteri karotis. Glandula pankreatikus menghasilkan hormon insulin. Glandula suprarenalis atau glandula adrenalis terletak pada permukaan ventral dan ren. Glandula sexualis menghasilkan hormon yang mempengaruhi tanda kelamin sekunder, terutama terletak pada warna bulu. Lalu ada sel-sel neurosekresi. Pada terutama hewan rendah, kecuali hewan yang bersalah satu, contohnya pada Coelenterata dan Annelida, tidak terdapat kelenjar endokrin, tapi mekanisme neurosekresi mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Demikian juga pada cacing pipih dan nematoda hanya mempunyai mekanisme neurosekresi, yaitu pada krustasea. Pada krustasea terdapat kelenjar sinus, pada insekta ada corpus cardiacum. Kedua kelenjar tersebut sama dengan neurohipofisis atau hipofisis bagian belakang pada vertebrata. Jadi, pada dasarnya hewan rendah maupun vertebrata terdapat suatu hubungan antara sistem syaraf dengan kelenjar endokrin. Hipofisis pada vertebrata disebut kelenjar neuroendokrin. Lalu pada Coelenterata. Pada Coelenterata, seluruh sistem syaraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Misalnya pada ubur-ubur, syaraf cincin sirkum oral dengan serabut radialnya mempunyai sel-sel neurosekresi. Neurohormon belum diketahui strukturnya, tapi mempunyai fungsi penting, misalnya untuk proses melepaskan gamet.
platyhelminthes pada cacing pipih, sel-sel neurosekresi terdapat pada ganglion otak. Fungsinya belum diketahui, tapi diduga belum mempunyai peranan dalam proses regenerasi. Kemudian pada Annelida, sel-sel neurosekresi pada Annelida terdapat pada ganglion supraoesophagus, ganglion suboesophagus, dan ganglion ventral. Neurohormon pada cacing tanah banyak diselidiki peran neurohormon pada Annelida. Ialah dalam fungsi pertama tumbuh dan regenerasi, yang kedua transformasi somatik berkenaan dengan reproduksi, lalu pemotongan ganda dan perkembangan seksual, menentukan ciri-ciri kelamin luar, dan untuk penyembuhan luka. Kemudian pada moluska, sel neurosekresi terdapat pada ganglion otak moluska. Pada moluska terdapat pula kelenjar endokrin seperti pada vertebrata. Kelenjar tersebut misalnya kelenjar optik pada oktopus. Pada sejenis siput, jika tentakel dibuang, hasilnya pembentukan telur pada ovotestis dipercepat. Jika ekstrak tentakel disuntikan merangsang reproduksi sperma. Ekstrak ganglion otak merangsang produksi telur. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa baik otak maupun tentakel berisi sel-sel neurosekresi yang menghasilkan hormon atau neurohormon. Neurohormon dari tentakel merangsang produksi sperma, sedang dari otak merangsang perkembangan telur. Pada oktopus, proses kedewasaan juga diatur oleh sel-sel neurosekresi yang mempengaruhi pertumbuhan ovarium dan testis. Jadi hubungan ganglion otak kelenjar otak optik gonad pada oktopus sama seperti hubungan hipotalamus hipofisis gonad pada vertebrata. Kemudian pada krustasea atau udang-udangan, mekanisme neurosekresi pada udang-udangan sangat kompleks dan sangat erat hubungannya dengan sistem saraf dan ganglionnya. Di antaranya hormon yang penting adalah pertama, berapa neurohormon tangkai mata. Terdapat beberapa neurohormon yang berasal dari ganglia optik yang terletak pada tangkai mata, yaitu hormon pigmen retina, kromatotrofin, hormon hiperglikemik, hormon inhibitor ovarium, dan hormon inhibitor pengelupasan atau molting. Kemudian organ Y, lalu ada kelenjar androgen pada jantan dan ovarium. Selanjutnya pada insekta, hampir semua hormon dihasilkan sel neurosekresi dari ganglion otak dan ganglia lainnya yang dapat ditemukan pada protocerebrum, tritocerebrum, ganglion suboesophagus, dan ganglia ventral. Kemudian ada beberapa hewan ini yang juga diketahui menghasilkan sejumlah hormon, yaitu juvenile hormone atau JH, merangsang perubahan serangga dari bentuk ulat ke larva. Hormon ini tidak dihasilkan ketika serangga mencapai bentuk dewasanya. Kemudian ada H-Dison, itu merangsang perubahan atau pergantian kulit serangga. Hormon ini bekerja antagonis dengan juvenile hormone. Kemudian ada dopamin, menaikkan kadar penggunaan glukosa oleh otot. Adipokinatic hormone, mempercepat perubahan lemak menjadi energi. Lalu ada bovine somatotropin atau BSD. Ini meningkatkan produksi susu pada ternak. Kemudian terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama yaitu sel neurosekretory medialis, itu memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian ada sel neurosekretory lateralis, yaitu memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Lalu yang terakhir ada sel neurosekretory suboesophageal. Itu terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Ketiganya berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan dan pengelupasan rangka luar atau kulit luar. Kemudian sistem endokrin pada vertebrata. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai master of glands atau raja dari semua kelenjar karena pituitari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Kelenjar pituitari ini terdiri dari pertama hipofisis anterior yang terdiri dari hormon somatotropin, kemudian ada hormon tirotropin, ada hormon adrenokortikotropin, hormon laktogenik, dan hormon gonadotropin. Kemudian ada hipofisis medula
yaitu untuk membentuk hormon pengatur melanosit. Dan ada hipofisis posterior, terdiri dari hormon oksitosin dan hormon vasopresin. Kemudian ada organ endokrin tepi. Organ endokrin tepi adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Saat ini telah diketahui bahwa jantung juga menghasilkan hormon, yaitu arterial natriuretic peptide atau ANP. Hampir semua aktivitas tubuh hewan dipengaruhi oleh hormon. Aktivitas tersebut meliputi proses pengenceran, peredaran darah yang melibatkan jantung dan pembuluh darah, pengeluaran, osmoregulasi, termoregulasi, dan reproduksi. Kemudian ada kelenjar pineal. Terdapat pada permukaan atas talamus di antara hemisfer cerebrum. Kelenjar ini mengsekresi melatonin. Melatonin dan serotonin telah diidentifikasi pada pineal burung dan amfibi. Enzim yang responsibel untuk pembentukan hormon ini adalah hidrosindol O-metiltransferase. Kemudian adalah feromon. Feromon pada hewan ini adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar keluar tubuh dan hanya mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Macam-macam feromon. Yang pertama ada feromon pada kupu-kupu. Ketika kupu-kupu jantan atau betina mengepakkan sayapnya, saat itulah feromon tersebar di udara dan mengundang lawan jenisnya untuk mendekat secara seksual. Feromon seks memiliki sifat yang spesifik untuk aktivitas biologis di mana jantan atau betina dari spesies yang lain tidak akan merespon terhadap feromon yang dikeluarkan jantan atau betina dari spesies yang berbeda. Kemudian ada feromon pada rayap. Untuk dapat mendeteksi jalur yang dijelajahinya, individu rayap yang berada di depan mengeluarkan feromon penanda jejak atau trail following pheromone yang keluar dari kelenjar sternum, yaitu sternal gland di bagian bawah belakang abdomen, yang dapat dideteksi oleh rayap yang berada di belakangnya. Sifat kimiawi feromon ini sangat erat hubungannya dengan bau makanannya sehingga rayap mampu mendeteksi objek makanannya. Di samping feromon penanda jejak, para pakar etologi atau perilaku rayap juga menganggap bahwa pengaturan koloni berada di bawah kendali feromon dasar atau primer feromon. Kemudian ada feromon pada ngengat. Ngengat gipsi betina dapat mempengaruhi ngengat jantan beberapa kilometer jauhnya dengan memproduksi feromon yang disebut disparlur. Karena ngengat jantan mampu mengindra beberapa ratus molekul dari betina yang mengeluarkan isyarat dalam hanya 1 mm udara. Disparlur tersebut efektif saat disebarkan di wilayah yang sangat besar sekalipun. Kemudian feromon pada semut dan lebah madu. Semut menggunakan feromon sebagai penjejak untuk menunjukkan jalan menuju sumber makanan. Bila lebah madu menyengat, ia tak hanya meninggalkan sengat pada kulit korbannya, tetapi juga meninggalkan zat kimia yang memanggil lebah madu lain untuk menyerang. Demikian pula, semut pekerja dari berbagai spesies mensekresi feromon sebagai zat tanda bahaya yang digunakan ketika terancam musuh. Feromon disebar di udara dan mengumpulkan pekerja lainnya. Bila semut-semut ini bertemu musuh, mereka juga memproduksi feromon sehingga syaratnya bertambah atau berkurang, bergantung pada sifat bahayanya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.